Halo semuanya, Ultraman Decker episode 23 sudah tayang. Di episode ini, Sophia sudah mulai melancarkan rencana akhir dalam menginvasi bumi. Ultraman Trigger comeback di episode ini di bagian akhir dan ia berhadapan dengan final boss, yaitu Mother Sophiasaurus. Pertempuran akhir melawan Sophia akan segera terjadi. Sekarang mari kita ke pembahasan Ultraman Decker episode 23, Langit Keputusasaan. Episode diawali dengan Ryumon yang sedang memikirkan Kanata yang ternyata adalah Ultraman Decker. Di markas, Kapten sedang membicarakan Agams yang hilang ingatan. Kanata tiba-tiba datang dan meminta izin menemui Agams. Ryumon mendukung Kanata yang ingin menemui Agams. Kanata mendapatkan izin, teman-temannya sempat mengkhawatirkannya dan memintanya agar berhati-hati. Singkat cerita, Agams dan Kanata akhirnya bertemu. Kanata mengawali pembicaraan dengan membicarakan makanan rumah sakit dan mengajaknya keluar. Agams mulai menceritakan apa yang ia ingat. Agams bercerita tentang bagaimana Sophia menginvasi sebuah planet dan kerjasama planet Basdo dan bumi memerangi Sophia. Di sini, Agams sama sekali tidak mengingat dendamnya, bahkan ia tidak ingat bahwa istrinya sudah mati. Agams merasa bahwa Kanata ingin menyelamatkannya dan karena itu Kanata terluka. Kanata mengungkapkan tujuannya yang ingin melindungi orang yang ia sayangi dan Agams juga sama. Tiba-tiba alarm berbunyi, Sophia Soldier mulai melakukan serangan. Setelah melihat Sophia, Agams kesakitan dan memberontak hingga ia berhasil kabur. Di luar, Agams sudah mendapatkan ingatannya kembali dan membangkitkan Terra Phaser. Tanda Sophia di wajah Agams semakin besar. Para Sophia Soldier merasuki Terra Phaser. Sophia Soldier lain menyatu menjadi 3 buah pilar. 2 diantaranya menyalurkan energi ke 1 pilar yang lain. God Select turun dan mulai melakukan serangan. Kanata yang ingin menolong seseorang didatangi oleh Ryumon yang memintanya untuk melakukan hal lain. Ryumon menolong orang tersebut sedangkan Kanata berubah menjadi Ultraman Decker. Sophia Soldier menyatu menjadi kaiju yang pernah dikalahkan sebelumnya, yaitu Sophia Neomegas, Sophia Gomora, dan Sophia Red King. Ketiganya berhasil membuat Ultraman Decker kewalahan hingga Decker beralih ke Dynamic Type. Decker Dynamic Type kewalahan menghadapi ketiga kaiju tersebut sekaligus. Di luar angkasa, muncul sebuah portal yang memancarkan gelombang elektromagnetik besar hingga Nurse DC dan Guts Griffon mendarat secara darurat. Decker mendapatkan serangan bertubi-tubi dari ketiga kaiju yang ia hadapi. Decker akhirnya berhasil bangkit dan membalikan keadaan. Dengan Decker Shield Calibur dan Ultra Dual Sword, ketiga kaiju Sophia itu berhasil dikalahkan. Tiba-tiba Terra Phaser hendak menyerang Decker dan ternyata Agams sudah kehilangan kesadaran. Decker akhirnya tumbang dan kembali menjadi Kanata dan Kanata ditangkap oleh Ryumon. Di luar angkasa, Ultraman Trigger sedang memeriksa pembacaan energi besar dari portal. Sosok kaiju keluar dari portal dan dia adalah Mother Sophiasaurus yang siap berduel dengan Glitter Trigger Eternity. Episode ini pun selesai. Oke, itu tadi adalah plot dari Ultraman Decker episode 23, Langit Keputusasaan. Sekarang, mari kita ke pembahasannya yang lain. Tanda Sophia di dalam diri Agams masih ada sebelum Terra Phaser kembali dirasuki Sophia Soldier. Artinya, sejak episode sebelumnya, Sophia di dalam diri Agams masih ada. Kemungkinan para Sophia itu tidak aktif dan kembali aktif lagi setelah Agams melihat Sophia bergerak. Saat mengalahkan Ultraman Decker, mata Agams berwarna ungu dan tidak mengatakan apa-apa. Berarti Sophia telah mengambil alih Agams sepenuhnya dan Terra Phaser. Di episode ini, Ryumon tidak langsung menunjukkan bahwa ia tahu identitas Kanata sebagai Ultraman. Bahkan Ryumon juga tidak membeberkan identitas Kanata kepada anggota God Select yang lain. Sejauh ini, hanya Ryumon dan Hanejiro yang mengetahui identitas Kanata sebagai Ultraman. Hanejiro juga seharusnya tidak tahu kalau Ryumon sudah mengetahui identitas Kanata. Saat hilang ingatan, Agams menceritakan bagaimana Sophia menyerang sebuah planet. Decker Asumi juga pernah menceritakannya di episode ke-15 dan Decker mengatakan bahwa akan ada tubuh besar yang akan datang. Di episode ini, Agams menyebut tubuh yang lebih besar tersebut sebagai Mother. Sophia menyerang sebuah planet yang memiliki peradaban maju dan menutupinya dengan barrier. Lalu Sophia akan mengirim kaiju untuk menyerap energi dari planet tersebut. Akhirnya, Sang Mother akan datang dan mengambil planet tersebut. Sang Mother atau tubuh besar yang dimaksud oleh Decker Asumi adalah Mother Sophiasaurus. Mother Sophiasaurus muncul di episode ini dan artinya penyerangan Sophia terhadap bumi sudah mencapai tahap akhir. Kemunculan Mother Sophiasaurus tidak ada hubungannya dengan King Sophia atau Sophia Soldier. Mother Sophiasaurus disebut sebagai tubuh utama yang berada di luar ruang dan waktu.
Mother Sophiasaurus dan Parasophia telah menghancurkan banyak planet di masa depan. Dan sekarang dia datang ke timeline series Ultraman Decker berlangsung. Apakah Mother Sophiasaurus dapat melakukan time travel? Datangnya sang Mother Sophiasaurus adalah respon dari panggilan yang dilakukan oleh Sophia melalui pilar yang memancarkan energi. Rumor kembalinya Ultraman Trigger ternyata kejadian dan teori admin di video sebelumnya ternyata salah. Trigger comeback dan dengan Glitter Trigger Eternity siap berduel dengan Mother Sophiasaurus di luar angkasa. Tapi masih belum jelas bagaimana nanti Trigger akan ke bumi. Kita harus menunggu di episode selanjutnya. Trigger dan Decker nantinya akan bekerja sama menghadapi Mother Sophiasaurus. Satu hal yang menarik adalah Terrafesor bekerja sama dengan Ultraman Decker menghadapi Sophiasaurus seperti di scan majalah ini. Kemungkinan Agams akhirnya berhasil diselamatkan dan Sophia di dalam dirinya berhasil dimusnahkan. Di episode ini, Agams sempat menyinggung kelemahan dari Mother Sophiasaurus, tapi sayang teknologinya masih belum cukup. Kelemahannya pun belum diberitahu oleh Agams. Kemungkinan lainnya adalah hanya Agams yang dapat memberitahu Godzilla kelemahan dari Mother Sophiasaurus hingga akhirnya dapat dikalahkan. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan Ultraman Decker episode 23 Langit Keputusasaan. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.